teman-teman, kita sekarang mau tune up. Apakah bahasa ini sudah benar untuk mobil-mobil di tahun 2013 ke atas ya? Karena dia sudah mempergunakan EV, jadi juga mempergunakan ECU. Apakah perlu di tune up? Artinya kan di setel pada kondisi pabrikan. Sebenarnya bukan tune up, kita hanya membersihkan. Alat yang digunakan adalah ini, Super Engine Conditioner DCS. Lalu nanti kita akan mengganti businya. Businya ini ada 4. Kemudian cek, ini sudah saya buka, filternya sampai kayak begini. Ini artinya memang harus sudah diganti karena ini akan membuat tarikan menjadi lemah. Jadi kalau teman-teman merasakan tarikannya lemah, segera cek seperti yang saya sampaikan ini. Nah, yang pertama harus dibuka ini klepnya dibuka. Lalu filternya tadi diambil, dan ini bautnya ada 2, baut 10 di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Setelah dibuka ini bisa diangkat, dia tidak ada kunci yang lain. Kita taruh di tempat yang aman dulu. Setelah itu kita akan membersihkan ruang bakarnya yang ada di sini. Caranya gimana? Gunakan ini dengan pembelian yang sudah ada selangnya seperti ini. Nanti kita semprotkan ke sini. Semprotkan ke sini. Sebentar, saya hidupkan dulu mesinnya. Oke, setelah mesin hidup, bro, tolong kamu agak injek gasnya sedikit. Kita akan menyemprotkan DCS ini ke dalam lubang ini ya, ke dalam lubang ini supaya dia masuk tersedot. Ya, mulai digas sedikit, yang kanan, pelan-pelan gasnya. Oh, nah, gas sedikit lagi, pertahankan. Oke, nah setelah digas sedikit, ini disemprotkan teman-teman. Gas. Dia mati, saya hidupkan dulu ini. Nah, mesinnya sudah hidup kembali, kasih RPM 2000, lalu kita semprotkan. Gas, tambah gasnya ke 2,5. Nah, dia akan mati-mati seperti ini. Semprotkan saja, ini untuk membersihkan. Itu teman-teman, jadi tidak usah susah. Kalau orang di bengkel bilang ini di tune up, tapi sebenarnya ini bukan tune up, hanya membersihkan saja. Kita lihat pembakaran di belakang. Gas sedikit. Nah, itunya agak mulai keluar ya, entah nampak atau tidak pada kamera. Pembuangannya mulai berasap putih. Kita tambah sampai dia habis. Kita akan mencoba. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah mulai habis. Setelah dia disemprotkan sampai 1 kaleng, kita tunggu sebentar biar dia langsam, lalu nanti kita akan matikan mesinnya. Kita biarkan dingin. Kita akan membuka busi ini. Ini koilnya teman-teman, ini koil ya, jadi kita akan buka nanti. Nah, sebentar kita tunggu dia dingin dulu ya. Nah, kita akan buka 4 baut 10 ini dengan kunci 10 ya.
Ini masih panas teman-teman. Hati-hati saat membuka baut pada saat kondisi panas, karena dia bisa slack atau patah. Jadi memang harus dengan perasaan, jangan terlalu kenceng, juga jangan terlalu pelan. Kalau pelan nggak bisa kebuka. Nah, seperti ini. Oh iya, pada kondisi mobil zaman dulu kita kan mempergunakan platina, coil, lalu ke busi. Nah pertanyaan sekarang pada mobil modern seperti ini, coilnya di mana? Nah ini juga kadang-kadang mobilnya suka rusak karena coil ini coilnya ada 4, ini mati. Dan untuk umur yang 2015 seperti yang saya miliki ini, coilnya harganya per buahnya ini agak mahal di bengkel resmi, sekitar 600 ribuan. Jadi kalau memang punya teman-teman mati, gunakan yang mobil 2019 ke atas, harganya 225 ribu. Tapi kalau yang 2015 ini, dia harganya lebih mahal, 600 ribuan satunya. Jadi bagaimana mengetahui dia mati atau tidak? Sebentar saya akan demonstrasikan ya. Ini ada cairan, ini air aki, gunanya untuk membandingkan nanti ya. Ini kan kondisi saat dia diam, dia tidak ada getaran ya. Kita akan taruh di sini nanti. Kita taruh di sini, kita akan melihat ya. Kita akan hidupkan mesinnya. Nah, sekarang mesinnya sudah hidup. Perhatikan kondisi dari air ini tenang. Nanti kita akan mengecek apakah coil ini semuanya masih berfungsi dengan normal. Caranya gimana? Setelah bautnya dibuka, kita tarik, angkat sedikit. Kalau nanti terjadi guncangan, berarti dia masih bekerja dengan normal. Nah, ini bergetar ya, ditarik ya, berarti normal. Satu normal. Nah, yang dua juga normal. Ini ditarik ya teman-teman ya, ini ditarik gini. Nah, dia bergetar. Yang keempat juga bergetar. Jadi semuanya ini masih berfungsi dengan baik. Kita matikan di sini. Udah mau. Jadi seperti itu teman-teman cara mengecek coil ya. Ini kan bisa ditarik seperti ini. Ini coilnya seperti ini bentuknya teman-teman. Sekali lagi harganya ini kalau yang 2015 600 ribu something harga per buah. Jadi kalau mau lebih murah gunakan yang 2019 ke atas. Dia harganya 220 ribu kalau tidak salah. Apakah sama? Sama. Saya nggak tahu, jangan tanya saya kenapa yang ini lebih mahal. Biasalah. Tadi juga saya mau beli busi. Ini businya mereknya NGK karena memang produk busi itu dibuat sama PT NGK. Tapi kalau teman-teman mempergunakan busi yang bungkusnya seperti saringan udara ini, punya Suzuki, ini harganya tadi saya beli 25.000, kalau yang bungkusnya Suzuki 50.000. Buat apa kita beli bungkusnya 25.000, kita butuh businya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita harus cerdik di situasi yang semakin sulit. Kita buka, kita mau nanti mengganti busi. Kita mau mengganti busi teman-teman. Jangan takut mencabutnya karena nggak akan ketukar karena panjang kabelnya sudah tertera pada masing-masing. Ya kita masih menunggu agak dingin lagi, lebih dingin lagi sedikit. Di dalamnya saya nggak tahu ini teman-teman bisa melihat apa enggak ya. Nah bisa kayaknya tuh, kamera bisa menangkap ada businya. Sebentar saya akan kasih tunjuk kunci busi yang saya gunakan. Nah ini kunci businya. Ini kunci businya teman-teman. Kunci busi ini ukuran 16 mm. Ini disambung dengan kunci sok ya. Ini kalau saya coba tolong dipegang. Ya. Ini kan bisa dicabut. Nah, seperti ini kunci sok disambung.
lalu dimasukkan seperti ini. Nanti kita masukkan ke sini teman-teman ya. Kalau nanti udah dingin, kita masukkan pelan-pelan ke dalam. Nah ya, tinggal kita buka dan kita ganti businya. Kita tunggu sebentar lagi supaya lebih dingin, supaya dia tidak selek. Seperti itu teman-teman. Oh ya, tadi saya membaca pada grup R3 ada yang bertanya yang di sininya terjadi semacam ini. Ini kan kotor, bekas tumpahan oli. Oli dari mana? Dari sini. Jadi ini tutup klep ini bisa diambil dengan cara membuka baut ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baut yang harus dibuka, lalu agak diketok-ketok sedikit, jangan lupa membuka ini juga harus dibuka. Setelah itu bisa diangkat. Dan ketika diangkat, ada karet sealnya yang membuat dia bocor kalau sudah kaku. Saya sudah ganti sehingga tidak bocor lagi. Ini lupa saya bersihkan karena pembersihnya sudah habis. Jadi tidak bisa saya bersihkan. Demikian teman-teman. Sementara kita menunggu dia lebih dingin. Nah, saya rasa sudah cukup bisa kita buka. Kita masukkan kuncinya. Nah, kita putar. Kita putar teman-teman sampai dia bisa diambil, ditarik ke atas. Waduh, dia terjatuh di sana teman-teman. Oke, dia sudah terbuka tapi belum bisa terambil. Nanti kita akan usahakan diambil. Kita buka dulu yang lain. Kita akan akali dengan memberikan sesuatu sehingga dia bisa diambil ya. Tidak bisa terangkat karena dia licin, tapi sudah terbuka. Kita buka dulu aja semua. Kita buka semua, empat-empatnya. Ini juga belum bisa terangkat karena dia lepas. Nah, kita gunakan pinset. Ini pinset didapat dari dokter gigi. Entah udah berapa gigi yang dicabut pakai ini ya. Nah, sekarang busi yang mau dicabut. Kita masukkan pinsetnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita keluarkan satu-satu. Awas teman-teman, ketika ini sudah ada tidak businya, jangan sampai ada kotoran jatuh masuk ke dalam karena akan mempengaruhi ruang bakar pada mesin R3 kita. Nah, ini kondisi busi bekas ya. Kondisi busi bekas saya nggak tahu ini tertangkap kamera atau tidak. Ini yang paling mencolok perbedaannya. Nah, kenapa sih harus diganti? Ini teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kepala businya coba tolong dipegang ini. Coba tolong dipegang. Oke, kepala busi ini yang dalamnya itu sudah mulai kemakan. Kita bandingkan dengan yang baru ya. Ini yang baru, mana nih? Nah, ini yang baru, fokus. Nah, kepalanya lebih menonjolkan ini dalamnya dibandingkan dengan yang ini ya. Nah, jadi memang dia harus diganti teman-teman.
Oke, ini yang baru. Sebelum mengganti busi, perhatikan yang lama. Panjang kepala busi ini disamakan. Panjangnya disamakan. Jadi waktu kita mau ganti, samakan dulu, jangan main asal pasang. Kalau dia terlalu panjang, dia akan menabrak piston. Lama-lama pistonnya bolong dan mobilnya jadi harus turun mesin mengganti piston. Dan kalau dia terlalu pendek, jarak pengapian pembakaran akan semakin jauh, menyebabkan mobil tersendat-sendat ya. Jadi perhatikan bahwa panjang kepala busi ini harus sama dengan yang diganti. Oke teman-teman, kita akan memasukkan yang baru. Nah, kameranya bisa digeser ke sini. Oke. Ini yang baru, kita akan mengganti dengan yang baru ya. Mana tadi kuncinya? Kita masukkan. Karetnya sudah tidak ada kayaknya. Oh, masih ada tapi udah lemah karetnya. Sehingga ya, perhatikan juga teman-teman, ini kepala businya. Ini kan bisa dicopot, tetap harus digunakan sama seperti yang lama ya. Tuh, kepalanya sudah mulai terjadi korosi. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan ke sana. Oh, sebelum dia itu sudah jatuh duluan teman-teman. Oke, kita kunci pelan-pelan. Kita kencangkan satu-satu. Sudah agak kencang, nanti kita kencangkan lagi, kita pasang yang lain. Yang bekas ini sebenarnya bisa dipergunakan untuk kendaraan yang lain, tapi ya harus disesuaikan tadi panjang berat businya, jangan sampai terlalu panjang. Bisa digunakan ke motor, tinggal diganjel dengan ring, atau dipergunakan untuk mesin genset atau apa, jadi tidak harus selalu dibuang. Cuman karena untuk mobil supaya tarikannya bagus, nah ini dimasukin gini teman-teman ya, dimasukin gini, dimasukin seperti ini. Nah, lalu kita masukkan kuncinya pelan-pelan, jangan melukai dinding silindernya. Kita putar pelan-pelan teman-teman. Kita cabut dan kita masukkan yang terakhir. Kita masukkan lagi seperti ini. Kita masukkan ya. Kita masukkan, kita lepas. Nah, lalu kita masukkan kuncinya. Nah, seperti itu. Ini mulai agak kencang, harus dikencangkan. Kameramennya disenggol supaya sadar. Ini dikencangkan. Jadi saya gunakan kunci ring seperti ini untuk membantu menuas. Jangan terlalu kencang. Kalau kencang nanti jadi slack. Jangan terlalu kendor juga. Dia bisa copot. Oke, sudah cukup. Ini kalau tidak kencang, dia akan mental nabrak ini seperti peluru dan ini akan bolong teman-teman ya. Setiap video yang saya buat itu sifatnya dadakan, tidak ada editan. Jadi pas kayak begini tadi terpikir mau bikin videonya ya saya bikin. Jadi kalau ada kurang lebih, gambarnya kurang bagus ya mohon maaf teman-teman. Saya hanya ingin memberitahu dan menginspirasi supaya teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Karena ini nggak terlalu sulit, bisa dilakukan sendiri dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Sekedar informasi, bila ini dilakukan di bengkel resmi,
kita harus membutuhkan uang 360.000 untuk jasa memasang yang dikatakan tune up seperti ini ya. Sebenarnya bukan tune up, ini cuman ganti busi dan bersih-bersih saja. Oke, kita cek yang terakhir. Oke, kita cek satu-satu, jangan terlalu kencang teman-teman, jangan terlalu kendor. Demikian. Ini busi lamanya kita masukkan ke dalam sini supaya tidak bercecer. Nanti ini bisa digunakan pada penggunaannya buat motor. Jadi kalau saya bilang tadi buat motor, perhatikan kepala busi, biar kalau dia hanya butuh segini, ganjel dengan ring seperti ini teman-teman. Belikan ring, harganya paling 500 rupiah. Kita kira butuh 5-6 biji sampai di sini. Motor biasanya gunakan hanya sepanjang ini. Jadi diganjel dengan ring. Ingat, jangan sampai terlalu panjang, karena dia terlalu panjang akan nabrak piston sehingga barusan nggak ada gambarnya ya. Baru saya sadar saya lihat kameranya. Jadi saya ulangi teman-teman. Panjang derat busi ini busi yang bekas, masih bisa dipergunakan untuk motor atau untuk mesin yang lain selama deratnya ini sesuai masuk. Yang perlu diperhatikan adalah panjang yang dibutuhkan pada saat penggantian. Jadi busi yang lama kita lihat bila hanya seperti ini, lalu caranya gimana? Kasih ring seperti ini teman-teman ya. Dikasih ring seperti ini sebanyak 4 atau 6 ring sehingga dia mengganjal sampai di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu sekedar tip triks. Jadi yang bekas juga sebenarnya masih bisa digunakan untuk mesin-mesin seperti genset atau mesin motor atau mesin-mesin yang lain, mesin potong rumput, bisa dipergunakan teman-teman. Biasanya motor bebek juga mempergunakan, motor matic maksud saya, mempergunakan busi ini. Nah, setelah busi terpasang, kita mulai kembali memasang koilnya ya. Koilnya kita pasang kembali. Kita barengkan dulu, masuknya segini. Kita barengkan supaya nanti kita turunkan bareng-bareng. Seperti ini teman-teman ya, kembali kepada posisinya. Cukup mudah bukan? Tidak perlu sulit, tinggal kita taruh lagi ininya di sini. Bautnya ada 4, ini baut 10, baut kunci 10 maksudnya, ukuran 10 kepalanya ini. Dan ini lubang intip oli ya. Apakah olinya masih standar? Dan dia masih standar sampai di titik ini. Terlihat nggak ya di kamera? Titik ini titik atas, ini titik bawah. Olinya masih bagus, cukup. Dan yang bisa kita pasang kembali. Oke. Tadi di mana ya? Itunya kuncinya ya. Kunci 10-nya ini dia kunci 10, kita kencangkan. Tidak perlu kencang-kencang teman-teman, yang penting dia mengunci saja, karena sifatnya ini hanya untuk memegang supaya dia tidak jatuh, tidak terlepas. Nah, setelah ini kita akan coba hidupkan kembali. Sudah terpasang dan mesin bekerja dengan baik. Kita akan pasang filter udaranya. Ini filter udara yang baru. Ini filter udara.
tiba-tiba saja kameramennya pusing, jadi dia tidak bisa melakukan tugasnya, sehingga saya harus videokan sendiri nih. Nah, ini filter udaranya, cara masangnya yang ada ketebalannya di dalam sini teman-teman, begini ya, seperti itu. Lalu kita angkat dan kita balik, kita taruh seperti ini ya. Nah, kita taruh seperti ini, kita taruh. Nah, saya akan membaut yang di sini, dan juga nanti memasang klem ini. Nah, sementara saya taruh dulu handphonenya. Nah, sudah terpasang teman-teman. Pengaitnya ini sudah dikencangkan. Jangan lupa di bawahnya sini ada knocknya, dimasukkan knocknya baru dikunci. Perhatikan ini sampingnya tertutup rapat, jangan sampai bawahnya belum masuk, lalu sini sudah bisa dikunci, karena akan masuk kotoran dari sini. Nah, ini sudah terpasang, mesin sudah bisa kita gunakan kembali. Kita akan coba tarikannya nanti, saksikan terus ya. Kita sudah ada di atas mobil, kita akan mencoba tarikannya nih. Ini ada ininya ya. Nah, nih sudah berjalan dan kilometernya juga berjalan tuh. Kita tes ya. Ya, oke. Bagus, lebih enak. Ini yang ditanjakan, lebih responsif. Dia tidak kehilangan tenaga, mengisi terus. Dan satpam pun ikut tersenyum melihatnya. Kita akan berbelok ke kiri, memasuki jalan raya. Kita tes tarikannya. Oke, paten lah. Kita berpapasan nih teman-teman. Kita berpapasan. Artinya servis yang kita lakukan sendiri berhasil, mobil kembali menjadi standar pabrik, tarikannya enak, dan juga diharapkan bensin akan lebih irit karena pembakarannya stabil dengan busi yang baru dan filter udara yang baru, sehingga udara yang masuk dengan campuran bensin yang keluar melalui injektornya sesuai dengan standar pabriknya dan akan menghasilkan pembakaran yang stabil. Pembakaran yang stabil akan menghasilkan bensin yang irit dan tarikan yang mantap. Terima kasih sudah menyaksikan. Bila berkenan dan menyukai video ini kayak YouTuber lain, silakan subscribe dan like. Yankee Bravo One, Bravo Whiskey, inspiring people.